Siapa yang tidak kenal wayang orang Barata? Paguyuban kesenian yang sudah setengah abad konsisten menggelar wayang orang di Jakarta memiliki cerita yang menarik. Di acara cerita gue kali ini, Pak Teguh Kentus akan berbagi kisah tentang bagaimana awal berdirinya wayang orang Barata hingga bertahan sampai 9 generasi. Tepung hun kue buat selendang mayang. Tonton cerita gue sambil Pak Kentus ngomong wayang. Kenapa saya tertarik di dalam dunia seni? Karena bapak ibu saya, mbah-mbah saya itu udah seniman panggung ya, khususnya wayang orang dan ketoprak. Jadi mungkin di dalam perut ibu saya udah diajak nari di panggung gitu. Jadi darahnya itu sangat mengalir dan komunitas kami selalu berkumpul ya di paguyuban wayang orang Barata. Jadi secara otomatis setiap bapak ibu saya pentas, kita diajak untuk melihatnya. Jadi darah seni atau kemauan-kemauan itu yang setiap kali diperlihatkan oleh bapak ibu saya, oleh orang tua saya, itu membuat terpatri di dalam hati. Jadi dari kecil memang sudah istilah Jawa ini dijejeli seperti itu. Jadi udah nggak bisa mengelak lagi dan komunitasnya memang seperti itu. Bagi saya ketoprak, seni tari atau wayang orang itu sudah seperti jantung saya itu. Jadi sulit sekali lepas dari dunia seperti itu. Dulu juga waktu pertama kali ketoprak humor saya membaur di situ, terus akhirnya banyak teman-teman supaya saya berpindah profesi sebagai pemain sinetron, tapi nggak bisa mas, nggak bisa karena sudah terpatri dan darah saya itu darah seni. Jadi apalagi sekarang membutuhkan komunitas seperti saya gitu untuk melestarikan itu, karena belum tentu orang lain mau untuk melestarikan seperti itu. Jadi tenaga kami sebagai komunitas wayang orang Barata itu ya harus dan dituntut untuk melestarikan dan mengembangkan wayang orang itu sendiri atau kesenian tradisional yang lainnya. Wayang orang Barata itu berdiri tahun 1972, tapi sebelum itu di tahun 60-an di Jakarta sendiri ada puluhan paguyuban wayang orang seperti Barata. Tapi karena perkembangan zaman, banyak tontonan yang tidak harus keluar dari rumah seperti TV dan lain sebagainya. Terus satu persatu paguyuban itu gulung tikar. Terus ada pemerakarsa namanya Pak Jaduk Jayadiwangsa, itu dosen IKJ dulu, memperakarsai bahwa pemain-pemain itu yang gulung tikar itu nggak boleh pulang ke Jawa, tapi ayo direkrut, akhirnya mendirikan wayang orang Barata tahun 1972. Sebelum wayang orang Barata di situ ada wayang orang lain yang namanya Pancamurti. Ceritanya senior-senior kami itu gedung bioskop dulunya, namanya Rialto apa-apa gitu. Bahkan ada yang mengatakan sebelum gedung bioskop itu gedung logistiknya Belanda. Jadi gedung itu ditelusuri entah itu punya India ataupun Belanda, nggak ketemu, akhirnya dikelola oleh dinas Pemprov DKI lah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Visi misinya berdirinya wayang orang Barata itu mengumpulkan pemain-pemain yang pada gulung tikar itu tetap untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian adiluhung wayang orang itu. Pertama banget itu visi-visinya wayang orang Barata. Pakemnya wayang orang itu pada umumnya diambil dari cerita Mahabharata atau Ramayana. Mahabharata dan Ramayana itu kan milik India, tapi wayang orangnya India sendiri nggak punya. Kita cuma ngambil ceritanya, disadur, jadi menjadi pertunjukan wayang orang gitu. Bahkan waktu kami festival Mahabharata di India, dia juga bingung, orang Indianya itu bingung, loh ini kayak cerita saya tapi penyajiannya beda. Kalau di India itu ada mirip seperti wayang orang itu namanya katakali. Jadi katakali itu ya seni drama tradisi gitu seperti wayang orang, ada dialognya, ada tembang, ada tarinya. Tapi beda. Pesan moral di suatu pergelaran wayang orang itu pesan moral yang sangat-sangat menuntun, karena wayang orang ini bukan hanya sekedar tontonan tapi tuntunan. Jadi menurut orang India, Mahabharata dan Ramayana itu kitab sucinya. Jadi agamanya apapun, kitab suci pasti akan mengajarkan yang baik-baik, yang buruk ditinggalkan. Kalau di wayang orang itu sendiri jelas di cerita Mahabharata itu ada karma pala ya, karma pala siapa yang
bahasa Jawa sing nandur akan ngunduh, siapa yang menanam akan menuai, entah itu kebaikan, keburukan itu di karma pala itu akan terjadi. Sederhananya saja, setiap pergelaran wayang orang itu mengajarkan kebaikan gini, kalau dicubit terasa sakit jangan nyubit orang, kan itu intinya itu yang, jadi memang filosofinya wayang orang itu dalam sekali Mas. Jadi kalau melihat wayang orang cuman hanya sekedar kulitnya saja nggak kena dalam hati, karena itu sangat tuntunannya sangat relevan dengan zaman sekarang. Mamanya banyak ada yang menyimpulkan, oh pejabat itu seperti Bima Sena ya, tegas, tidak pandang bulu, maupun saudaranya salah tetap dihukum gitu. Oh pejabat itu kayak Sangkuni ya, suka ngadu-ngadu, ada kan relevansinya dengan saat ini, itu seperti itu Mas. Kendala untuk menjaga kesenian tradisi seperti wayang orang itu adalah dalam bahasa Mas. Bahasanya. Jadi kita sering bekerja sama untuk membuat suatu wayang orang, tapi kita pakai bahasa Indonesia. Tapi pakem yang tradisi banget wayang orang itu kan pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun Jawa yang kromo inggil, bahkan menyentuh ke bahasa Sangsekerta gitu. Jadi orang Jawa pun sendiri susah menerima bahasa-bahasa wayang gitu. Ini bahasa apa gitu, padahal itu bahasa Jawa dan bahasa wayang yang harus dimainkan. Jadi kendalanya untuk melestarikan ini memang bahasa Mas. Makanya saya agak sedikit memaksakan diri untuk seandainya bekerja sama dengan beliau-beliau yang bukan orang Jawa dan latar belakangnya bukan seniman, kan harus bahasa yang sama-sama dimengerti itu. Akhirnya bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang dijaga supaya rohnya wayang orangnya itu tetap ada gitu. Ya alhamdulillah dari dulu pun support dari pemerintah sangat mensupport ya, seperti memberikan gedung, sound lighting dan lain sebagainya. Cuman untuk kesejahteraan anggota kami, komunitas kami kan ya tetap dikasih, tapi kalau dihitung dengan matematika sampai setahun itu kan untuk saat ini Barata sudah 9 generasi Mas dalam berkesenian. Saya generasi keempat, terus di bawah saya itu generasi yang bergaulnya yang kelahiran Jakarta semua, bergaulnya lulu gue di sana. Tapi kalau main wayang orang harus bisa bahasa Jawa dan harus tata keramannya ya seperti orang Jawa, karena wayang orang itu tuntunan bagi semuanya siapa saja. Rahasianya kenapa kok wayang orang Barata sampai 9 generasi. Saya memberi pemahaman kepada adik-adik, kepada anak-anak saya bahwa Bapak bisa seperti ini dan Bapak juga bisa membiayai, menghidupi itu karena wayang orang. Terus kedua, kalau bukan kalian siapa lagi yang harus melestarikan dan mengembangkan? Itu pertama, jadi untuk memotivasi anak-anak dan adik-adik saya seperti itu. Jadi kamu jangan malu, jangan ragu, dan harus mau untuk melestarikan ini. Karena merasa kalau wayang orang kesenian ini kuno, dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tapi paling tidak Bapak dan senior-senior lainnya bisa keluar negeri karena main wayang saja loh, gitu. Gitu terus. Nah, di Barata ini jangan dipandang uang lelahnya atau honornya. Ini etalase bagi kamu. Jadi Bapak semuanya senior-senior itu bisa keluar negeri, kan orang melihat di Barata gitu. Makanya kalau pentas di Barata justru semaksimal mungkin supaya orang melihat kamu dibawa atau diperlukan untuk pergi ke luar negeri atau pentas di mana dan lain sebagainya. Tanpa ada Barata, mungkin Mas Bambang dan lainnya nggak tahu Kendus itu siapa, karena nonton di Barata baru tahu kan gitu. Jadi motivasinya selalu begitu Mas. Jadi jangan ragu, jangan malu, harus mau untuk mengembangkan dan melestarikan wayang orang ya, khususnya Barata, karena kalau bukan kita-kita siapa lagi yang akan melestarikan itu. Rekan-rekan dan teman-teman semuanya, masyarakat Jakarta khususnya kalau mungkin nonton live wayang orang Barata itu gedungnya tepatnya di Jalan Kalilio nomor 15 Senen, Jakarta Pusat. Nah, biasanya kalau wayang orang Barata bekerjasama dengan pihak lain, biasanya dalam rangka ulang tahun instansinya itu atau dalam rangka penggalangan dana dan lain sebagainya gitu. Jadi seputar itu, cuman biasanya juga dari pihak luarnya juga
udah yang penting ayo kita gabung dengan Barata main dalam rangkanya nanti belakangan, yang penting ada pergelaran wayang orang. Satu bisa menolong seniman wayang orang Baratanya, kedua juga memperluas wawasan pada masyarakat bahwa nih wayang orang fleksibel banget, siapapun bisa main loh, kan gitu. Kesulitan terbesar kalau main bergabung dengan bekerja sama dengan orang-orang luar, jelas satu, waktunya beliau-beliau itu latihan barengnya itu sulit sekali. Kedua, bahasa, ketika emang latar belakangnya kan bukan seniman, jadi biasa porsi garapannya yang levelnya biasanya 9 dalam faktor kesulitan ya, faktor kesulitan untuk main wayang orang itu kita turunkan, bukan menurunkan mutu, kita turunkan supaya jangan susah banget gitu. Jadi kita sama gitu, sama ya paling ke-7 gitu. Jadi faktor kesulitan itu bisa dipahami dan bisa diterima dan bisa dilakukan oleh beliau-beliau yang bukan latar belakangnya pemain wayang orang gitu. Persiapan untuk pergelaran gabungan itu minimal 3 bulan Mas, dari mulai bedah naskah dan lain sebagainya, latihan, terus mencocokkan dengan musik atau gamelan, itu kira-kira 3 bulan Mas. Ada cerita yang menarik yang baru saja ya di tim kan Angkatan Laut begitu, dan saya harus menderek Bapak Panglima dan Pak Kapolri. Itu jelas waktunya sangat sulit sekali. Terus kedua, sudah saya tuliskan naskah dialognya sudah. Tapi lucunya di hari hanya 2 jam sebelumnya saya dipanggil Pak Panglima dengan Pak Kapolri bahwa saya boleh nggak pakai dialog yang sudah dibuatkan oleh Mas Kendus. Boleh Pak, berarti kita improvisasi gitu kan. Improvisasi, ya boleh ya, kalau begitu maunya Bapak. Ya saya mohon maaf nantinya kalau saya ada salah-salah kata di, oh nggak apa-apa, kita sama-sama pakai wayang orang kan, nggak ada Panglima, nggak ada Kapolri. Lah kebetulan peran saya jadi Kresna itu tertua yang melindungi para Pandawa itu, jadi saya menang sendiri. Jadi lucu. Terus ada kejadian lucu kok, Pak Panglima, gini Mas Kendus, saya main Kasal, Kaso, Kasat main, semuanya main, Kapolri juga main. Itu kalau saat ini gedung teater besar itu dibom, Indonesia nggak punya tentara katanya. Lah di situ semua. Aduh, ya itu ada cerita-cerita yang lucu. Jadi akhirnya jadi di TikTok antara saya dengan Pak Kapolri dengan Pak Panglima itu, saya ketawa sendiri padahal itu improvisasi. Untungnya Pak Panglima juga tahu wayang, Pak Kapolri juga tahu. Jadi sedikit membantu untuk itu. Jadi tidak lepas jauh ke benang ceritanya. Mboten wonten sing kula ajri. Tetap berani. Siapapun yang salah, hajar habis. Nggih, Bapak Prabu. Kapan meneh aku ngongkon Kapolri. Betul. Mohon izin. Siap salah. Kresna kakangku, ini nyalai pakem. Loh, kok nyalai pakem piye? Barep kakangku biasanya gak gelem perang. Ini kok wani perang. Lah buktine kakangmu wis menjawab yen to berani perang untuk melawan para Kurawa. Jenengan pinter le manas-manasi kula. Iki nek guyon terus ora rampung-rampung iki. Kalau secara Barata yang tim pernah main di Sydney Opera House, Australia, terus di gedung UNESCO di Prancis, terus tahun 2019 kemarin di Jerman, 3 kota di Jerman gitu. Perkumpulan sarjana Indonesia yang ada di Jerman, itulah yang mengundang. Jadi sarjana-sarjana yang ada di Jerman tuh terus berkumpul ingin mengundang yang orang Barata. Terus dibantu oleh diaspora yang ada di sana, jadi kebetulan juga didukung oleh Kemendikbud waktu itu, jadi kita berangkat ber-50 orang gitu. Di Sydney itu dari Pak Jaya Suprana dengan Laskar Indonesia Pusakanya, kami dibawa full ke sana. Ya memang gabungan sih antara yang amatir dan pemain profesional wayang orang Barata. Sama juga kalau waktu di UNESCO juga. Jadi ada rapat besar seluruh dunia di UNESCO, karena itu kan berkaitan dengan ya kebudayaan dan lain sebagainya. Setelah rehat rapat kita main, jadi semuanya nonton.
Ya tetap bahasanya tetap Jawa, tapi ada sinopsis yang dibahasakan Inggrisnya. Saya pernah misi kesenian ke Jepang ya, jadi Pelangi Nusantaranya Taman Mini Indonesia Indah waktu itu 97 ya 97. Jadi memang di sana tahu kan kabuki ya, kabuki Jepang itu. Jadi di sana memang keikutsertaan pemerintah sangat kuat sekali. Jadi di bandara sudah ada kabuki, masuk ke hotel ada buku-buku tentang kabuki harus nonton, dan kita digiring. Jadi diimitkan bahwa kamu belum ke Jepang kalau belum nonton kabuki. Kan begitu pemerintah sana. Saya juga berharap begitu. Karena ini wayang orang adanya di Jakarta gitu, ibu kotanya Indonesia. Kamu turis asing belum ke Indonesia kalau belum nonton wayang orang gitu. Saya pinginnya seperti itu diimitkan. Jadi ya harus fokusnya pemerintah ya harus benar-benar satu paket antara budaya dan pariwisata. Mungkin di bandara-bandara gitu ada gambarnya wayang orang kayak gareng satu. Apa tuh di hotel juga kita sedikit memaksa supaya kamu paketan nih, hotelnya di sini kamu harus nonton ini kan. Kalau ada cawe-cawenya pemerintah kan lebih mudah. Tapi kalau saya sendiri untuk bergerak wayang orang Barata kan agak sulit, Mas. Harapan untuk Barata sendiri itu ada jargonnya wayang orang Barata, langgengmu adalah harapanku, lestarimu adalah tanggung jawabku. Jadi kami berharap semua kesenian wayang orang yang adiluhung ini lestari sampai akhir zaman. Jadi wayang orang Barata kenapa sampai generasi ke-9? Jadi wayang orang Barata itu punya wayang anak-anak, punya wayang remaja, punya wayang yang dewasa yang biasa kita tonton juga punya. Jadi regenerasi itu sampai ke 9 generasi. Saya generasi keempat bisa membayangkan anak saya, adik-adik saya, cucu saya itu udah mulai main. Jadi uniknya di Barata kan nggak membuka kelas untuk latihan wayang orang dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kami itu ngelihat aja sendiri, tahu-tahu bisa. Saya juga heran tuh, otomatis bisa. Tinggal kita ngarahkan, oh ini pantasnya jadi Arjuna, ya oh ini pantasnya jadi Bimasena gitu, Mas. Saya juga aneh ya, karena mungkin darah. Dan satu lagi panggilan jiwa, Mas. Tanpa panggilan jiwa, nggak mungkin akan mau melestarikan dan mengembangkan wayang orang. Momen yang paling berkesan banget waktu main wayang orang di Jepang. Ya meskipun bukan Barata ya, bukan Barata, kami juga ikut Pelangi Nusantara. Jadi orang Jepang itu sangat-sangat menghargai budaya. Sedang ngeblos gitu. Itu sampai layarnya belum nyampe ke tanah, dia tetap sampai begini. Sangat-sangat menghargai budaya itu. Makanya dia maju gitu, karena menghargai budayanya sendiri. Bahkan budaya orang lain juga dihargai betul. Jadi karena menerima kita itu sangat-sangat menghargai banget. Karena dia merasa bahwa hatinya dia budaya itu mungkin nomor 1 di sana. Jadi siapapun yang membawa budaya ke negaranya akan benar dihargai betul. Jadi dimanapun kok. Pertama di Tokyo sebulan kan di Tokyo. Terus kita pindah ngelewatin sawah gitu, kampung gitu. Waduh ini pentas di mana ini? Tapi setelah sampai gedung, kalau di sini tingkat kecamatan lah, Mas, itu ada gedung yang udah tingkat internasional, udah gedung kesenian kalah udah. Itu setiap kami pindah ke kampung-kampung di Jepang gitu, ada gedung. Nah, itu kan sangat menghargai betul tentang budaya apapun nanti dia yang. Tapi paling tidak ada gedung pertunjukan. Jadi itu kan benar-benar konsen terhadap budaya gitu, kesenian gitu. Jadi itu sangat dahsyat lah, hebat sekali. Ya sesuai kebutuhan sih ya sebenarnya saya, tapi sering dulu waktu muda Arjuna. Udah nggak laku Arjuna jadi Kresna. Jadi tapi yang berkesan untuk saya, untuk karakter wayang orang Yudhistira. Yudhistira itu Puntadewa, tertua di Pandawa gitu kan. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Yudhistira itu seorang pemimpin yang benar-benar kok harta benda, nyawanya diminta dikasih kok gitu. Intinya kan gitu. Makanya ada simbol bahwa Yudhistira Salyo mati, saya musuhnya minta raja atau seorang pemimpin yang darahnya putih, yaitu Yudhistira itu. Ya secara simbolik bukan darahnya putih semua, tapi memang orang benar-benar
suci, rela berkorban untuk semuanya. Bahkan ada cerita Pandawa Dadu, sebetulnya taruhannya itu kerajaan dan istrinya. Dia tahu dilicikin sama si Sengkuni, tapi dia mengenakan, membahagiakan orang lain tahu, biarin. Akhirnya kerajaannya diminta, istrinya dipermalukan di depan mereka gitu. Dan dia dibuang selama 12 tahun, 1 tahun harus menyamar. Kalau ketahuan oleh Kurawa harus mengulang lagi 12 tahun. Itu Yudhistira, tapi happy endingnya kan Pandawa bisa menang di perang Baratayuda karena kebijaksanaan si Yudhistira memimpin kerajaan Indraprastha kan gitu. Tokoh wayang paling terkenal pasti Arjuna. Pasti Arjuna karena istrinya banyak, tapi secara itu simbol, sebetulnya simbol, bukan istrinya benar-benar kalau kita baca wantah gitu istrinya banyak berarti playboy, bukan. Jadi Arjuna itu udah orangnya cakep, selalu berguru ke kemanapun. Jadi maunya berguru ke resi ini, ke pendeta ini. Saking senangnya lulus, pendetanya nitipin anaknya lah jadi istri itu. Jadi kalau secara simbolik sih itu ya kayak piagam kelulusan dan bukan meremehkan perempuan ya Bu. Jadi istri banyak kan memang ya cakep gitu. Zaman dulu kan Arjuna cakep, pinter, sakti gitu. Siapa yang nggak mau? Dan orang-orang itu tuh mau menitipkan anaknya untuk dididik oleh si Arjuna. Kalau perempuan ya berarti otomatis jadi istrinya kan gitu. Perlu diketahui kalau kita manggung di wayang orang Barata utuh yang komunitas Barata yang main, nggak ada skrip, nggak kayak skrip kayak di sinetron. Cuman benang merahnya aja, ceritanya begini, kamu jadi ini, kamu lawan mainnya ini, dari negara ini, gitu. Nanti ngomongnya cari sendiri, cari sendiri di atas pentas gitu. Jadi nggak ada skrip yang utuh gitu. Memang salah sering, salah dialog sering, tapi kita bisa menutupi. Makanya pemain wayang orang itu harus paham cerita dan harus paham silsilah. Kalau itu udah nggak paham, selesai, udah dipaham. Gitu, adiknya kalau dipanggil kakak gitu, mamanya kan jomplang banget gitu. Jadi intinya itu kalau pemain wayang orang.